What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, di video ini gue bakal kasih tahu kalian gimana caranya toko kalian dropship tapi bisa menghasilkan 20-30 orderan per hari. Hai guys, gue yakin banget teman-teman yang datang ke video ini atau klik video ini pasti penasaran banget kan? Kalian adalah seorang dropshipper, lalu pengen banget nih dapetin orderan 20-30 orderan per hari. Anyway, jangan lupa untuk like dulu teman-teman dan komen kalau misalnya ada pertanyaan, karena gue nggak akan pelit sharing ilmu ke kalian kalau misalnya kalian tidak pelit untuk like. Hai teman-teman, pembisnis online, gue yakin banget nih teman-teman di sini yang nonton video ini adalah pembisnis online atau buat teman-teman di sini yang pengen belajar untuk bisnis online. Apakah toko kalian kurang ada orderan atau bisa dibilang nggak ada orderan sama sekali atau masih sedikit, cuman kayak hitungan jari aja, 5 orderan per hari, 2 orderan per hari, 7 orderan per hari. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan 20-30 orderan per hari dengan strategi yang kamu itu belum tentu ketahui? Oke, kita masuk ke topik utama. Gimana caranya kita bisa mendapatkan orderan 20-30 per hari? Di video-video sebelumnya, gue sangat-sangat sering menjelaskan ke kalian cara menjadi dropshipper yang sukses itu seperti apa. Entah itu dari upload produk 100-300 produk aktif, kalian bikin banner dan sebagainya. Tapi di video kali ini berbeda karena gue akan maju ke next selanjutnya, dimana gue akan kasih tau kalian gimana sih biar dapat orderannya lebih banyak lagi. Banyak banget teman-teman di sini yang menonton video gue itu akhirnya sukses untuk jualan online. Ada yang pecah telur, ada yang bahkan udah gold 4. Kalian bisa lihat di community YouTube gue. Dari toko bronze di Tokopedia menjadi gold 4. Itu tuh progres yang sangat luar biasa teman-teman. Oke, kita bahas biar nggak terlalu panjang videonya. Yang pertama, di video gue sebelumnya, gue menjelaskan ke kalian kalau misalnya kalian adalah seorang dropshipper, kalian harus mengupload produk 100-300 produk aktif di toko kalian. Akan tetapi, hal yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus membuat etalase produk kalian biar customer tuh tidak bingung dan toko kamu itu tidak berantakan saat dilihat sama customer. Kalau misalnya produk aktif kamu ada 1-300, itu berarti produk kalian tuh akan banyak banget. Mungkin ada di page 9, page 10. Nah, itu bakal banyak banget. Penting banget buat kalian untuk membuat etalase toko supaya customer tuh tidak bingung. Sebagai contohnya, misalnya gue buat etalase alat kebersihan. Berarti di etalase alat kebersihan itu adalah produk-produk alat kebersihan saja. Kain pel, sapu, dan sebagainya. Kalau misalnya kalian menjual fashion, atasan fashion, berarti kalian jualnya atasan aja. Etalase tersebut berfungsi sebagai kategori yang ada di toko kamu. Hal tersebut yang akan mempermudah customer untuk mencari produk yang dia inginkan. Sebagai contohnya, gue adalah customer, gue lagi mau tahu nih, aku pengen beli alat kebersihan, akhirnya gue klik etalase alat kebersihan. Gue sebagai customer pengen beli alat masak, oke gue klik alat masak etalasenya. Nah, ini membuat customer itu bisa membeli produk-produk yang lain di toko kamu, karena dia akan malas banget kalau dia next, mau page seberapa teman-teman. Jadi etalase toko itu benar-benar penting. Yang kedua, kalian harus membuat produk unggulan. Kalau di Tokopedia kalian bisa membuat 5 produk unggulan, di Shopee pun kalian bisa membuat produk unggulan. So teman-teman, jadi penting banget teman-teman di sini untuk membuat produk unggulan. Akan tetapi gue punya sedikit tips untuk kalian supaya kalian tidak salah ketika memilih produk unggulan. Saran dari gue, produk unggulan itu kan terdiri dari 5. Berarti 2-3 adalah produk yang terlaris di toko kamu. Lalu 2-3 lagi adalah produk yang pengen kalian boost atau produk baru atau produk-produk yang pengen kalian highlight. Oke, gue kasih contoh ya. Misalnya 5 produk unggulan nih. Gue kasih 2 produk unggulan yang paling laris yang orderannya sampai puluhan ribu atau ribuan atau ratusan. Lalu 3 lagi ini adalah produk baru atau produk-produk yang pengen gue jadiin hero produk gue. Nah, produk unggulan itu berfungsi untuk seperti itu. Jadi, customer ketika datang ke toko kamu, dia langsung melihat nih, oh ada produk unggulan nih, dia paling atas. Oke, dia tertarik untuk beli akhirnya teman-teman. Sebisa mungkin untuk produk baru atau produk yang pengen kalian highlight, kalian harus bener-bener munculin di paling atas supaya customer yang tadinya tidak kepikiran untuk membeli produk tersebut, akhirnya membelinya. Gimana? Mantap tidak? Yang ketiga, kalian harus rajin membuat promo. Setidaknya kalian harus rajin membuat promo itu 2 kali dalam 1 bulan. Misalnya di minggu pertama dan minggu akhir. Minggu akhir untuk hari gajian, minggu pertama untuk promo-promo gede-gedean lah. Itu sebagai contoh ya. Karena promo itu terserah dari kalian mau membuat seperti apa promonya. Supaya tidak bingung, kalian bikinlah seperti itu. Hanya sebagai contoh ya. Jadi ketika kalian membuat promo, ini akan membuat customer berpikir bahwa toko kamu itu benar-benar sering membuat promo.
Dan akhirnya customer tersebut memfollow toko kamu dan akhirnya menjadikan toko kamu ini menjadi toko favoritnya untuk belanja di online. Jika kamu sering membuat promo, maka customer itu akan lebih tertarik untuk melirik toko kamu dan bahkan bisa belanja terus di toko kamu. Pasti kalian pengen banget kan mendapatkan customer yang loyal ke toko kamu. Maka dari itu buatlah customer memfollow toko kamu karena promo-promo yang kamu berikan setiap bulannya. Minimal 2 kali dalam 1 bulan. Ini penting banget untuk toko-toko yang baru. Tapi untuk toko-toko yang sudah besar, ya sebulan sekali juga nggak masalah sih. Karena promo tersebut berfungsi untuk memboost toko-toko baru. Kalian kan pengen kan mendapatkan 20-30 orderan per hari? Ini adalah tips and trick dari gua. Yang keempat, tolong disimak dengan baik karena ini bahasanya akan lebih ribet teman-teman. Ketika kalian jualan online, kalian punya toko nih. Nah, kalau misalnya kalian dropship atau resell dan sebagainya lah, kalian misalnya menjual di kategori tersebut. Kalian itu minimal punya 5 produk di kategori tersebut. Nggak ngerti ya teman-teman? Oke, gue jelasin lebih detail. Contohnya, kalian menjual alat masak spatula misalnya. Nah, kalian punya produk spatula 1 produk. Nah, kalau cuma 1 produk, ini tuh akan lebih sedikit dan customer tidak punya pilihan lain. Lebih baik kalian mempunyai 5 spatula berbeda yang kalian upload di toko kalian, supaya customer punya referensi untuk membeli produk spatula yang modelnya seperti apa. Atau bahkan customer berpikir bahwa toko kamu itu lengkap, menjual spatula, alat-alat masak. Kalau misalnya fashion, misalnya kalian menjual tank top, berarti toko kalian mempunyai toko tank top, minimal 5 tank top. Nah, ini membuat customer merasa bahwa toko kalian tuh ini punya produk-produk tank top yang cukup bervariasi. Dan tidak menutup kemungkinan toko kamu akan mengupload produk tank top lagi. Nah, ini yang membuat customer akhirnya menyukai toko kamu dan menjadikan toko kamu ini menjadi toko favorit. Ingat teman-teman, kalian jangan terlalu ngacak-ngacak. Misalnya kalian jual spatula, lalu misalnya menjual pisau dapur, lalu menjual gunting dapur. Tapi ini masing-masing cuma ada 1 produk doang. Customer tidak punya referensi lain. Nah, kalian harus membuat customer itu punya referensi lain. Ingat itu teman-teman, dicatat. Nah guys, itu adalah tips and trick dari gua. Memang pembahasannya agak lebih berat, tapi percayalah teman-teman, tips and trick yang gua berikan ke kalian adalah tips and trick itu yang bisa membuat kalian sukses dalam bisnis online. Dan jangan lupa follow Instagram gua karena gua banyak memberikan tips and trick di short video, di Reels, lalu di TikTok juga. Nah, pastikan kalian memfollow Instagram gua teman-teman karena banyak update-update menarik di Instagram gua, jadi di-follow. Rahasia jualanmu pasti banjir orderan. Ditonton sampai habis biar kalian nggak bingung. Yang pertama, carilah produk yang lagi terlaris saat ini. Di detik ini teman-teman kalian menonton video ini. Yang kedua, tokomu memiliki produk pancingan untuk mendapatkan traffic. Yang ketiga, manfaatkan sosial media terutama di TikTok untuk mendapatkan traffic di luar dari marketplace. Maksimalkan sosial media kalian untuk bisnis, jangan untuk mencari hiburan saja. Kecuali bisnis kalian tidak mau berkembang. Sesekali nggak apa-apa lah. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan terakhir, jangan lupa follow. Iklan 10.000 dapat 200.000. Ini adalah rahasia gimana biar iklan gue di Shopee bisa winning. Pastikan kalian menonton video ini sampai habis biar kalian gak bingung. Yang pertama, gue rajin untuk testing produk karena gak semua produk itu ketika di iklan itu bagus teman-teman. Yang kedua, tahan iklan kalian dalam waktu 1-2 minggu. Iklan jangan cuma hitungan hari teman-teman karena itu belum terlihat hasilnya. Yang ketiga, gunakanlah kata kunci yang terlihat lebih maksimal daripada kata kunci yang lain. Saran dari gue, jangan memaksa iklan yang tidak terlalu bagus apalagi kata kuncinya. Kalau misalnya nggak bagus ya udah matiin aja. Tapi ingat 1-2 minggu. Kecuali tujuan kamu itu hanya untuk traffic, ya nggak masalah walaupun itu tidak konversi. Mau tahu informasi lebih detail mengenai tips and trick jualan online apalagi soal iklan, silahkan follow dan komen. Follow Instagram juga teman-teman. So teman-teman, kalau misalnya kalian punya cerita, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau DM Instagram gua. Karena gue super excited ketika mendengar cerita kalian yang sukses jualan online karena video-video dari gue. Atau mungkin pecah telur lah, atau mungkin tokonya makin berkembang. Tips buat kamu yang pengen bisnis jualan online. Yang satu, jangan ikut-ikutan karena pada jualan online kamu akhirnya FOMO. Kita bisnis harus bener-bener serius teman-teman. Yang kedua, sebelum kamu memulai jualan, pastikan kamu mengetahui target market kamu itu siapa. Ibu rumah tangga, anak muda, cewek, cowok, yang spesifik teman-teman. Kalau bisa sampai range umurnya berapa. Dan tentu saja apa yang dibutuhkan sama mereka. Yang ketiga, jualan online gak cuma jualan online, tapi kita harus branding di sosial media dan branding juga di marketplace itu sendiri. Marketplace yang sesuai kamu uploadnya di mana atau jualan di mana. Emangnya branding perlu kok? Ya, perlulah. Kita perlu branding supaya toko kita itu semakin banyak yang tahu dan tentunya kita bisa banjir orderan. Mau tips digital bisnis atau jualan online? Di follow. Pokoknya gue menunggu cerita dari kalian, atau mungkin kalau misalnya kalian ada cerita-cerita lucu ya di DM gue aja. Dan jangan lupa untuk komen karena gue sering banget ngebacain komen-komen kalian dan bahkan sering gue balas teman-teman. Kecuali kalau nggak gue balas bukannya gue nggak baca,
Tapi kemungkinan besar komen kalian akan gue buatin videonya. Sekali lagi jangan lupa like, dan gue ada grup broadcast Telegram gratis, silahkan join, linknya di deskripsi. Nah itu ada forum diskusi dan broadcast, dimana gue juga akan sharing ke kalian mengenai tips and trik seputar barang dropship, lalu video-video terupdate dari gue, Rio Gandhi. Oke, semoga video ini dapat bantu kalian. Rio Gandhi, peace out.